Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 28 Desember 2021, Pesta Kanak-Kanak Suci, hari keempat dalam oktav Natal. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 2, ayat 13 sampai dengan ayat 18. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rachel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Saudara-saudari yang terkasih, penguasa yang gila akan harta benda, kedudukan atau jabatan, dan kehormatan duniawi menjadi gusar dan merasa tidak aman dan tidak nyaman ketika muncul tokoh baru yang mengambil atau mendominasi hati rakyat. Itulah yang dialami Herodes ketika menerima info telah lahir seorang raja sesuai dengan ramalan para nabi. Ia ingin membunuhnya, namun karena sulit atau tidak dapat menemukan sang raja yang dimaksud, maka ia memerintahkan agar semua anak laki-laki usia di bawah 2 tahun di Bethlehem dibunuh. Kanak-kanak pun akhirnya dibunuh, menjadi korban, dan mereka menjadi martir. Saudara-saudari yang terkasih, kanak-kanak memang lebih suci daripada orang tua atau orang dewasa. Maka pada pesta kanak-kanak suci martir, hari ini saya mengajak saudara semua untuk memberikan perhatian selayaknya atau bahkan istimewa kepada anak-anak. Anak-anak adalah masa depan kita, masa depan bangsa dan gereja. Dapat dikatakan bahwa tidak memperhatikan anak-anak berarti bunuh diri pelan-pelan. Secara khusus saya mengingatkan para ibu untuk berani memboroskan waktu dan tenaga bagi anak-anak yang masih balita, 2 atau 5 tahun ke bawah. Saya berharap saudara tidak dengan mudah menyerahkan anak-anak kepada asuhan pembantu atau babysitter atau neneknya, sebagaimana dilakukan sebagian ibu atau orang tua di kota-kota yang sibuk kerja. Apakah itu jelek? Tidak juga. Namun lebih baiklah kalau orang tua, ibu, bisa mengasuhnya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam surat Yohanes yang pertama ditulis pesan seperti ini, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia." 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2. Kanak-kanak Yesus yang kita kenangkan kelahirannya adalah merupakan pendamaian untuk segala dosa kita. Saudara-saudari yang terkasih, hemat saya jika kita hidup dalam kasih juga akan mengimani bahwa setiap kanak-kanak adalah pendamaian bagi kita semua. Sebagai contoh yang kasat mata, suami istri yang belum atau tanpa anak sering terjadi atau mengalami percekcokan atau uring-uringan terus-menerus. Sebaliknya,
Ketika mereka memiliki anak, kiranya suami istri akan bersama-sama mengasihi dan membesarkan atau mendidik anak-anaknya, mengingat dan memperhatikan bahwa anak adalah hasil atau buah hati mereka. Maka saudara-saudara yang terkasih, ketika saudara sebagai orang tua, bapak atau ibu, ataupun guru atau pendidik tergoda untuk berbuat dosa atau menyeleweng, ingatlah anak-anak atau peserta didik saudara. Dengan demikian kiranya Anda tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan dosa. Memang para penjahat sering memanfaatkan anak untuk kepentingan mereka sendiri, antara lain dengan menculik seorang anak dan minta tebusan berupa uang sebanyak mungkin. Dari sini kita tahu betapa tinggi nilai seorang anak. Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang dewasa tidak ada alias bepergian, kiranya kita cuek saja alias tidak atau kurang gusar. Tetapi ketika anak kecil tidak ada di rumah, kiranya banyak orang tua yang gusar dan was-was. Lihatlah dalam dan dengan mata kasih anak-anak. Maka saudara akan tergerak untuk hidup dan bertindak dalam kasih, saling mengasihi. Anak sungguh membawa damai bagi siapapun yang hidup dan bertindak dalam dan oleh kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, aku berdoa untuk para orang tua khususnya, supaya mereka sungguh mengasihi dan memperhatikan anak-anaknya, supaya mereka mau mengorbankan waktu untuk mendampingi anak-anak, sehingga anak-anak bisa tumbuh berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh-Mu Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.